Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Wicaksono dari kelas 11 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proses produksi. Yang pertama yaitu proses produksi merupakan salah satu kegiatan ekonomi, kegiatan menghasilkan atau menciptakan barang atau jasa dengan sendirinya. Tujuan produksi adalah memperbanyak jumlah barang atau jasa, menghasilkan barang atau jasa, memenuhi kebutuhan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi, mengganti barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan. Jenis-jenis produksi. Yang pertama usaha untuk mengambil dan mengelola hasil alam secara langsung, contoh pertambangan, penebangan hutan dan menangkap hasil laut. 2. Bidang agraris, usaha untuk mengajarkan dan mengelola hasil alam yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. 3. Usaha untuk mengelola bahan mentah hingga menjadi barang jadi. 4. Bidang perdagangan, usaha untuk membeli serta menjual barang tanpa merubah bentuknya. 5. Usaha dalam memberi bidang jasa, usaha dalam memberikan pelayanan baik jasa kepada masyarakat. Contoh-contohnya yaitu pencampuran bahan, mixing, extrusion, bed, ladder, coating. Faktor-faktor yang memengaruhi faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediai dari alam. Faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja merupakan kegiatan manusia dalam proses produksi. Faktor produksi modal manusia. Faktor produksi tidak hanya dengan mengendalikan faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga. Petani bisa saja menanam padi hingga menggunakan tanah dan tenaga yang dimiliki, akan tetapi mereka juga perlu alat bantuan, misalnya cangkul, traktor, dan lain sebagainya. Pengertian strategi produk yaitu perencanaan teknis dalam mengidentifikasi tiap-tiap tujuan dan maksud produksi yang akan dijual berdasarkan visi perubahan. 2. Komponen. Yang pertama inisiatif, yang kedua full proportion, yang ketiga metode penetapan harga, yang 4 tujuan teknis, yang 5 saran pasar, yang keenam lini masa produk, yang ketiga manfaat strategi produk. Yang pertama panduan siklus hidup produk, yang kedua membangun pemikiran kritis, yang ketiga memprioritaskan sumber daya, yang keempat mengembangkan kinerja tim. Kriteria standar spesifikasi. Pengertiannya yaitu spesifikasi produk juga dapat dipahami sebagai standar yang ditetapkan atau diharapkan oleh pelanggan. Cara menetapkannya mencantumkan spesifikasi produk yang jelas dan menjadi nilai plus yang untuk produk dan bisnis Anda. Kegiatan produksi pengendalian mutu publik. Pengertiannya yaitu quality control atau sering disebut juga dengan kendali mutu, merupakan sebuah proses penelitian produk yang dilakukan perusahaan selama produksi yang berlangsung guna menjaga serta memperoleh kualitas produk yang telah ditentukan, mungkin kriterianya serta standarnya. Manfaatnya: 1. Supaya barang hasil produksi mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. 2. Mengusahakan agar biaya inspeksi atau pemeriksaan seminim mungkin.
3. Mengupayakan agar biaya desain produk dan proses penggunaan mutu produksi ditekan sekecil mungkin. 4. Agar biaya produksi serendah mungkin. Perencanaan produksi. Secara umum, perencanaan produksi adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Tujuannya yang merupakan 1. Mempergunakan bahan, alat, dan sumber daya produksi secara efisien. 2. Meminimalisir kelebihan pembelian bahan baku produk. 3. Menghemat waktu karyawan untuk menjadi lebih efektif. Jenis-jenis perencanaan produksi. 1. Metode pekerjaan, metode batch, metode aliran, metode produksi massal. 3. Routing. 3 tahapan. 1. Routing. Salah satu tahapan perencanaan produksi yang perlu Anda ketahui tentang routing. 2. Schedule. Tahapan perencanaan produksi selanjutnya adalah schedule. Ini berfungsi pada kapan waktu proses produksi akan selesai. 3. Deep-testing. Beberapa hal yang termasuk di dalam bagian deep-testing adalah memberikan bahan yang dibutuhkan untuk produksi, mengelola pencatatan dari proses produksi awal hingga akhir, mengelola pengerjaan atau suatu proses ke produksi lainnya. 4. Follow up. Dalam tahapan yang terakhir ini Anda perlu mengetahui adalah keliruan dalam pembuatan produk atau adakah hambatan selama proses produksi. Sekian dari saya.